Seorang perempuan di Surabaya, setelah bertengkar dengan suaminya, dalam keadaan marah pergi menemui sahabat laki-lakinya dan berlibur bersama orang itu selama 3 bulan di Bali. Selama waktu itu, ia sengaja memblokir nomor suaminya, seolah ingin memberi pelajaran berat agar suaminya tahu bahwa ia sangat marah dan terluka. Namun 3 bulan kemudian, ketika ia pulang dengan hati gembira, ia mendapati seorang wanita asing membuka pintu rumahnya. Ia sangat marah dan bertanya, kenapa wanita itu berada di rumahnya. Wanita itu mengatakan bahwa rumah tersebut telah ia beli 20 hari yang lalu. Perempuan itu panik mencoba menghubungi suaminya, tetapi nomor teleponnya sudah tidak aktif. Setelah mencari tahu, ia mendapat informasi bahwa suaminya telah menjual seluruh rumah dan mobil, dan tidak ada yang mengetahui ia pindah kemana. Ia segera menemui ibu mertuanya untuk meminta penjelasan. Dengan pasrah, ibu mertuanya memberikan nomor telepon baru suaminya dan berkata bahwa urusan mereka harus diselesaikan sendiri. Setelah menelepon suaminya dan menanyakan alasan tindakannya, sang suami menjawab datar. Kamu berlibur dengan siapa selama lebih dari 3 bulan? Kamu sendiri tidak tahu? Perempuan itu berusaha menjelaskan bahwa sahabat laki-lakinya hanyalah teman biasa tanpa hubungan apapun, dan ia berkata bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan suaminya. Tetapi suaminya berkata, aku tidak peduli hubungan kalian seperti apa. Yang jelas hubungan kita sudah selesai. Setelah itu suaminya bernama Putra, pindah ke kota lain dan ingin memulai usaha. Ia melihat sebuah ruko di lokasi strategis sedang disewakan. Ia pun mendapat ide, mengambil batu bata, memecahkan kaca ruko itu, dan meninggalkan pesan bahwa ia tidak sengaja memecahkan kaca tersebut, serta meminta pemilik menghubunginya untuk ganti rugi. Keesokan harinya pemilik ruko menghubunginya. Dengan demikian, Putra berhasil melewati perantara dan menandatangani kontrak sewa langsung dengan pemilik. Karena Putra belum berpengalaman membuka usaha, ia tidak tahu ruko tersebut cocok digunakan untuk bisnis apa. Maka ia menggantung papan disewakan. Banyak orang menelepon menanyakan sewa. Putra berpura-pura sebagai pemilik dan menanyakan setiap orang tentang jenis usaha yang ingin mereka buka. Tentu tidak ada yang curiga terhadap pertanyaan wajar tersebut. Akhirnya, dari berbagai jawaban, ia memilih jenis usaha yang paling banyak disebut. Ternyata usaha itu sangat ramai. Beberapa hari setelah pembukaan, Putra mengetahui bahwa koki utamanya mencuri bahan makanan. Putra ingin mengambil tindakan segera, tetapi kemampuan memasak masakan Padang koki itu sangat hebat, terutama rendangnya. Jika diganti mendadak, rasa masakan akan berubah. Memasang kamera pun tidak mahal, tetapi akan membuat koki itu merasa diawasi sejak awal. Setelah berpikir, Putra mendapatkan sebuah cara. Beberapa hari kemudian, ia memanggil koki itu ke kantor, menyuguhkan teh, dan memberikan tas hadiah berisi teh enak, kopi premium, dan suplemen. Putra berkata, Pak Asep, Bapak sudah lama di sini. Kemarin ada karyawan melapor bahwa Bapak mengambil bahan makanan. Saya bilang tidak mungkin. Saya yakin Bapak bukan orang seperti itu. Mungkin sedang mengalami kesulitan di rumah. Ini ada sedikit tanda perhatian, dan ini 5 juta rupiah untuk membantu kebutuhan mendesak. Koki itu sangat malu dan berterima kasih kepada Putra. Pacar Putra heran dan bertanya bagaimana ia bisa bersikap sepintar itu.